Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue akan bikin video tutorial bagaimana cara membuat gitar yang rasanya itu lebar rasanya. Dan yang kedua, gue akan coba share membuat tone gitar menjadi gen atau buat tone metal ala-ala ya. Dengan plugin yang sangat simple ya. Pluginnya ini sangat mudah digunakan. Namanya itu Neural DSP. Gue pakai yang Omega di sini. Nah, langkah yang pertama, karena gue rekaman ini dengan data yang direct ya, seperti yang tadi didengar sebelumnya kan itu adalah hasil yang sudah gue lakukan proses mixing dari sebuah datanya. Nah, sekarang gue akan buat tutornya dari nol ya. Bagaimana cara membuat tone yang seperti tadi. Nah sekarang kita akan coba dengerin dulu suara asli dari gitarnya. Nah, ya kan suaranya bapuk banget suara gitarnya. Karena untuk mendapatkan hasil suara tone metal yang lebih lebar ya, atau yang lebih enak, lebih tight biasanya, kita membutuhkan sebuah gitar elektrik yang memiliki pickup yang agak sedikit mewah. Namun ya gue belum punya gitar yang mewah dengan pickup yang mewah juga. Gue masih menggunakan gitar Pacifica Yamaha yang standar dan pickupnya itu masih bawaan pabrik alias pickup PTP, itu pickup lokal bawaan dari si Yamaha-nya. Ya semoga aja nanti kita bisa dapetin tone yang lebih gahar dengan pickup yang murah itu. Kita coba akalin dengan sebuah plugin yang agak sedikit oke di sini. Nah, sebagai pengetahuan ya, di sini gue sekarang sudah ada 4 buah track. Jadi yang ini adalah intro depan, rhythm biasa, dan di sini bagian breakdownnya yang jeng jeng jet gitu pokoknya. Nah, untuk posisinya biasanya gue kalau misalkan ingin mencari sebuah tone metal, biasanya gue fokus di satu buah track dulu ya. Jadi semuanya nih akan gue matiin dulu. Nanti panning akan kita buat ya. Panningnya gue buat center dulu semuanya biar teman-teman gak bingung ya. Nah, jadi awalnya begini kan, kalau kita bikin data mentah itu, gitarnya itu pasti ada di tengah semua atau di center semua. Dan sekarang gue akan coba membuat atau mencari tone-nya dulu biar lebih enak didengarnya. Jadi gue pasang dulu di sini plugin alias micin racikannya gue pakai Neural DSP. Nah, ini dia. Jadi ini pluginnya menurut gua amat sangat mudah digunakan. Jadi gua nggak usah ribet setting ini itu, setting bla bla bla. Jadi udah bisa langsung dapet biasanya. Nah, sekarang kita akan fokus pada satu buah track gitar ini dulu, dan kita akan coba mencari sebuah tone yang menurut gua enak ya. Ya, semoga aja pickupnya ini bisa nolong walaupun masih pickup standar. Nah kan baru dipasang aja dia udah langsung bikin suaranya tuh greget. Karena pluginnya itu lumayan greget juga sih pluginnya. Tapi pluginnya ini kita tidak bisa dapat gratis. Ada yang gratisnya, cuman dia hanya trial selama 14 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin coba plugin dari Neural ini, teman-teman bisa langsung aja kunjungi dari situs resminya di Google, cari Neural DSP. Nanti kalian bisa download yang versi trialnya. Berhubung di sini juga sudah membayar dari si lisensinya, jadi gue bisa menggunakan ini sampai bosan ya. Jadi tidak ada batas waktu. Nah, sekarang kita akan cari tone-nya dulu. Jadi untuk mendapatkan yang lebar, kita harus mencari karakter tone yang sesuainya dulu. Jadi kita harus setting dulu dari si pluginnya. Nah, sekarang kita akan coba pluginnya ini. Nah, kita setting di bagian paling awal ya. Sekarang kita masuk ke, ini adalah overdrive kayaknya deh. Kayaknya sih overdrive dari Earthquaker Device. Nah, sekarang kita akan coba utak-utik. Gua rasa nih inputnya masih over, jadi gua akan coba kurangin di minus berapa ya kira-kira ya. Udah ya. Ya, gue udah dapat. Jadi gue cari gainnya dulu, karena gue rasa gain input masuk ke dalam software terlalu over, jadi gue coba kurangi dulu. Dan sekarang gue akan coba kabinetnya gue kurangin dulu gainnya ya. Nah, biasanya gue suka nyari di bagian overdrive-nya dulu.
Aduh, simpel banget beneran nih plugin, udah langsung dapat enak. Dan sekarang gua akan coba di headnya gua akan coba cari sound yang enak. Ya, mungkin segini udah deket. Sekarang kita coba di otak-atik di bagian equalizernya. Nah, tadi kan udah setting overdrive, sekarang kita setting dari si equalizernya. Jadi kita akan coba before after setelah penggunaan equalizer dari bawaan si neuralnya. Ini before-nya. Dan ini adalah after-nya. Jadi tabungnya gue ganti pakai yang tengah nih. Gak kelihatan lagi tulisannya ya. Sekarang kita masuk ke kabinetnya, kabinet simulator. Jadi di neural di sini kita bisa pakai beberapa jenis mikrofon yang sudah disediakan, atau kita bisa menggunakan impulse response yang sudah kita punya. Namun gue ingin coba menggunakan mikrofon, simulasi mikrofon yang ditodong di kabinetnya di sini. Sekarang gue akan coba pakai yang legend aja dulu, pakai di Dynamic 57. Berarti dia tuh Dynamic 57 dia karakternya mirip-mirip sama Shure SM57. Kalau bagian todong gue agak sedikit riskan kalau misalkan digabungin. Jadi gue coba solo aja di bagian gitarnya aja. Iya, jadi gue rasa udah dapet di bagian kabinetnya. Jadi kabinet juga settingnya simple. Gue hanya sedikit ubah ya di beberapa knop-knop yang ada di sini. Jadi gue hanya pakai satu buah mikrofon aja. Gue nggak pakai dua karena gue menggunakan dua gitar dengan dua buah plugin nantinya. Jadi gue tidak perlu menggunakan dua buah mikrofon biar gak ribet juga nanti untuk cari tone-nya. Nah sekarang kan ini udah jadi. Nanti kita bisa langsung copy aja ke track yang sebelumnya di sini ya. Kita langsung copy aja, dia otomatis kok ke copy. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang sudah ada semua pluginnya. Sebagai catatan, jadi ketika gue sedang merekam gitar ini ya, kedua buah gitar ini itu tidak gue copy, melainkan gitarnya itu gue take sebanyak 2 kali. Jadi akan membentuk sebuah dimensi yang lebih luas. Kalau misalkan gitarnya itu di copy, dia kayak rasanya itu kurang enak. Jadi solusinya ya gue harus melakukan take 2 kali ya, take ulang sebanyak 2 kali agar mendapatkan dimensi yang lebih lebar ya.
Kalau misalkan teman-teman pengen gitarnya menjadi lebar, tapi teman-teman tidak melakukan tracking sebanyak 2 kali, ya itu jangan cara satu track lalu di copy di panning LR. Menurut gue itu sama saja hasilnya tidak akan berguna karena hal itu tidak akan membentuk dimensi yang lebar. Nah, sekarang di sini kan sebagai contoh ya, misalkan ya tadi di sini akan gue coba matikan dulu. Ya, misalkan di gitar ini ya, di gitar yang ini yang tadi kita proses, gue akan duplikat nih. Sekarang akan gue duplikat dulu. Duplikat track complete. Nah, dia akan mengcopy 2 buah track ini menjadi suatu data yang identik. Nah, sekarang gue akan coba melakukan proses panning kepada 2 buah data ini ya. Ya, misalkan panningnya itu gue bikin yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, lalu akan gue nyalakan pluginnya. Dia tidak akan membentuk suatu dimensi ya. Ya, jadi suaranya hanya tambah besar saja, tidak akan membentuk suatu dimensi. Kecuali kalau misalkan kita melakukan proses tracking ulang ya, dengan cara yang tadi. Jadi 2 track ini adalah data kopian, dan sedangkan 2 track yang atas ini adalah data yang dibuat 2 kali perekaman ya, bukan di copy paste. Nah, sekarang kita akan buktikan ketika kita menggunakan 2 buah track yang ini, dia akan membentuk suatu dimensi. Nah, misalkan ini kita buat panning ke kiri, yang ini kita balik nanti volumenya. Di sini minus 3,6 karena biar sama volumenya ya. Di sini yang tadi yang kopian ini akan gue tutup. Sekarang kita akan dengar dia akan membentuk suatu kelebaran. Ya kan, dia akan membentuk suatu kelebaran. Kalau misalkan ini gue balikin ya, terus diganti lagi dengan track yang kopiannya ya, yang di copy tadi, dia tidak akan membentuk suatu kelebaran. Ya kan, dia hanya gainnya itu atau volumenya itu hanya bertambah besar, tapi audionya itu tidak menjadi lebar. Nah, sekarang di situ kalian mungkin sudah jelas bahwa audio yang di copy itu tidak akan berdampak sama sekali ya, hanya berdampak kepada volumenya yang akan menjadi lebih besar. Jadi solusinya kalau ingin mendapatkan gitar yang lebih lebar, teman-teman harus melakukan proses tracking sebanyak 2 kali lalu di panning L dan R. Hal itu bisa dikondisikan. Kalau misalkan butuhnya hanya 2 track, ya udah 2 track, nggak usah bikin 4 track ataupun 6 track. Bikin aja sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada patokan untuk membuat gitar itu menjadi lebar ya. Asal jangan kalian copy ya. Kalian harus melakukan tracking ulang agar membuat suatu dimensi yang lebih luas. Nah, contoh yang tadi akan gue hapus karena kita akan coba mixing dengan data yang sudah ada ini ya. Sekarang kita akan coba lagi panning yang kita buat. Nah, teman-teman kan biasanya taunya panning ke kiri ataupun ke kanan full. Hal itu biasanya akan membuat posisi side yang akan menjadi lebar berlebihan. Jadi gue solusinya membuat panning itu tidak terlalu penuh. Jadi di sini akan gue buat R50, di sini akan gue buat R50. Kemudian hal yang serupa di sini R50. Ini adalah rhythmnya, di sini adalah breakdown. Jadi gue akan jadi tadi sebelumnya itu proses recordingnya gue buat 4 sesi yang berbeda. Nah, sekarang di sini sudah gue panning 50% semua ya. Jadi biar nggak terlalu membuat kelebaran seakan-akan gitarnya terlalu banyak di pinggir. Jadi gue pengen gitarnya itu masih dapat suaranya di tengah agar lebih terkesan berbobot dan agak sedikit lebar suara gitarnya. Sekarang kita akan coba blend dengan drum. Ya, jadi begitu aja caranya, sudah dapat settingan yang enak. Dan sekarang gue akan coba angkat di bagian bassnya, karena bassnya sudah gue lakukan proses mixing sebelumnya. Kita akan coba blend aja di bassnya. Jadi udah dapet settingannya. Di sini akan gue coba buat sama volumenya, berarti di minus 3,8. Awalnya tuh begini suaranya.
Ya jadi cuma begitu aja sih prosesnya, nggak ada yang terlalu berlebihan, nggak ada yang terlalu apa ya, nggak ada yang terlalu istimewa juga. Jadi di gitarnya intinya gue cuma pasang satu buah plugin, dapat settingannya, lalu di copy, lalu di panning kiri dan kanan, jadi jangan terlalu banyak panningnya, lalu di blend antara gitar dan musiknya biar lebih dapet. Udah selesai gitu aja. Jadi kalau misalkan mau dapet plugin yang lebih apa namanya, yang lebih greget, mungkin kalian bisa cari yang gratisan ya, atau bisa coba yang trial atau membeli pluginnya. Karena kalau misalkan pakai yang gratisan, dari video gue sebelumnya itu agak sedikit ribet, pasang banyak banget plugin kan, terus harus pasang impulse response ini, harus pasang IR itu kan ribet. Kalau kita pakai neural ini hanya pasang satu buah plugin, jebret, selesai masalah, dan settingnya itu nggak terlalu ribet, nggak kayak biasanya. Padahal gitarnya ini yang gue gunakan adalah gitar murahan yang pickupnya itu nggak terlalu bagus buat ton-ton metal. Ya mungkin sampai di sini aja video tutorial singkatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penjelasan atau penjabaran yang ada di dalam video ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video gue yang berikutnya. Goodbye.